Ketika terjadi gempa, tiba-tiba air itu hilang dari mata air semuanya. Masyarakat panik. Mereka mengharapkan penghargaan dari masyarakat, sehingga untuk bisa memperoleh penghargaan dari masyarakat, mereka membangun citra diri. Dan kali ini Tuhan berbicara. Ya. Tuhan berbicara menginginkan gempa. Betul. Sekaligus memberikan solusi. Tetapi Oge Nopal bilang, khusus legenda Ayabi, saya mau karakternya begitu. Itu kan, tidak boleh diubah-ubah. Oh itu sana. Kembali lagi bersama kami di channel Tuturunduk. Bersama saya Alma Tegar. Lagi-lagi kita akan membahas kisah-kisah cerita rakyat di dalam buku Antologi Cerita Rakyat Pasisi Sibolga Tapanuli Tengah. Untuk itu tetap bersama kami dalam segmen Latar Kata. Sana Tuturunduk, akhirnya kita sampai di episode ke-9. Kita telah melalui 8 episode dan jangan lupa ditonton ya. Itu pembahasannya sangat-sangat menarik tentang cerita-cerita rakyat yang ada di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Tetapi sebelumnya, izinkan kami mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin kepada sanak Tuturunduk yang merayakan. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah cerita baru. Selain dari 7 cerita klasik, sebelumnya kita sudah membahas satu cerita baru di mana itu adalah Sibolga dan Rajo Herek. Dan kali ini kita akan membahas tentang legenda Ayabi. Lagi-lagi kita tidak sendirian untuk pembahasan kali ini. Kita akan ditemani oleh seorang narasumber yang beliau berperan dalam mengarahkan ilustrasi yang ada di dalam buku ini. Di mana ilustrasi tersebut sangat-sangat berkarakter untuk menggambarkan masing-masing cerita. Untuk itu, mari kita sapa Bang Ahmad Naufal. Assalamualaikum, Oge Nopal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam untuk Alma penyiar Masutian, dan juga salam bagi para anak sekalian. Siap. Waduh. Gimana kabar, Ge? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Jadi kita sudah berada di setelah Idul Fitri ini ya. Jadi kemarin kita syuting saat bulan Ramadan ya, puasa. Tapi kali ini kita sudah selesai. Baik, ini mungkin masih sampaikan mohon maaf lahir batin. Sama-sama Oge Nopal, mohon maaf lahir batin. Ya, baik, silakan Muhammad. Ya, ini mungkin bisa dibilang salah satu cerita yang spesial ya, terutama bagi saya dan juga ternyata buat Oge Nopal nih. Yang itu cerita tentang legenda Ayabi. Nah, kebetulan memang cerita ini ditulis oleh saya sendiri. Jadi saya sendiri nih sebagai penulisnya. Jadi nanti mungkin saya sedikit ceritakan apa latar-latarnya ya, Oge ya. Tetapi sebelum kita bahas lebih lanjut gitu ya, izinkan saya seperti biasa Ge untuk membacakan sedikit sinopsisnya Ge. Siap. Baik, begini ceritanya. Kala itu penduduk Sibolga itu masih bermukim di sekitar Are dan sebagian besar juga masih ada di Poncat Kete. Nah, masyarakat itu tuh mendapatkan air bersih dari beberapa mata air yang ada di Bukit Sibolga. Mungkin teman-teman tahu ya, ada namanya Pancuran Garoba, Pancuran Bambu, Pancuran Dewa, dan ada
dua lagi gitu ya. Nah, kala itu hiduplah 3 orang tokoh. Nah, ini masing-masing memiliki gelarnya nih. Yang pertama itu adalah Oge Lantam, diberi gelar Si Gadang Sarawa, karena beliau adalah pedagang yang memiliki harta yang banyak. Jadi makanya dibilang Gadang Sarawa karena menyimpan banyak uang di celananya. Yang kedua namanya Ueng Landong. Beliau adalah pesilat tangguh, ya kan, dari Sorka. Nah, dia ini digelar Si Gadang Hanta karena dia memiliki kekuatan gitu ya untuk melawan musuh-musuhnya dengan hentakan-hentakannya. Dan terakhir namanya Tuan Nadik Bagudat yang digelar sebagai Si Gadang Buraka karena beliau memiliki kecerdasan yang luar biasa, pintar berkata-kata, pintar berdiplomasi gitu ya, dengan syair-syairnya. Nah, 3 orang tokoh inilah yang berpengaruh bagi masyarakat Sibolga kala itu. Nah, ceritanya adalah Sibolga dilanda musim kemarau yang panjang. Akhirnya beberapa mata air itu mulai mengering. Masyarakat panik dan mulai mencari-cari seperti apa solusinya. Dari 3 masing-masing tokoh ini mengeluarkan solusi masing-masing. Si Gadang Sarawa menginginkan, yaudah, saya beli semua mata air dan saya bagikan secara adil ke masyarakat. Si Gadang Hanta berbicara, ini adalah bala. Kita harus melakukan upacara tolak bala yang akan saya pimpin. Dan terakhir, si Gadang Buraka mengatakan ini harus dikelola secara bersama-sama agar pembagian air semakin adil. Namun ketiga gagasan ini tidak menemui titik tengahnya, akhirnya mereka bersama beberapa pengikut mereka melakukan kegiatan masing-masing di saat yang bersamaan. Apa yang terjadi? Tiba-tiba terjadilah gempa. Ketika terjadi gempa, tiba-tiba air itu hilang dari mata air semuanya. Masyarakat panik. Masyarakat berteriak, air habis, gitu kan. Tetapi dalam bahasa Sibolganya, bahasa pesisirnya, ayabi, ayabi. Akhirnya mereka berkumpul di titik retak akibat gempa tersebut. Titik retak tersebut berada di Gunung Ayabi. Mereka berkumpul, mereka sangat menyesal dengan keegoisan mereka masing-masing. Dan singkat cerita, si Gadang Hanta pun menyesali lebih dalam sehingga dia berteriak ayabi. Nah, atau air habis dalam bahasa Indonesianya. Ternyata teriakan ini memunculkan sedikit rekahan air dari retakan tersebut, mengalir air. Dan masyarakat yang berkumpul juga menyaksikan dan akhirnya sama-sama berteriak ayabi, ayabi, ayabi. Akhirnya mata air kembali muncul dari retakan tersebut. Sehingga inilah jadi mata air ke-6, di mana mata air ini bisa dibilang tumpuan terakhir apabila mata air lainnya sudah kering. Dan pesan moralnya adalah bagaimana kita bisa bergotong royong, bermufakat gitu ya, bersama-sama dengan masyarakat lainnya, sekaligus juga menjaga kelestarian ekologi, kelestarian perbukitan, sehingga mata air tersebut bisa terjaga. Nah, inilah kurang lebih sinopsis dari cerita legenda Ayabi yang dimana selengkapnya bisa dibaca di dalam buku antologi cerita rakyat Pasisir Sibolga Tapanuli Tengah. Baik, Oge Nopal, sebelum saya menjelaskan nih latar-latar atau apa ide ceritanya, kesan pertama Oge Nopal mendengar legenda Ayabi ini gimana, Ge? Baik, sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu beberapa ulasan kita yang sebelum-sebelumnya.
Siap. Ya, Boleh. jadi kita ini kan Bung Alma memiliki karakteristiknya masing-masing, nuansanya masing-masing. Betul. Burung dendang buto, rajo, Ya. legenda rajo dan burung dendang buto Dendang itu buto. bernuansa mistis, ya. Ya, betul. Mistis ya. Memang agak brutal jika kita bisa mendeteksi fragmen-fragmennya. Yang kedua, dolar Pak Penugis itu bernuansa laporan kecelakaan. Laporan kecelakaan, ya. yang kita terima sampai sekarang. Tapi itu seperti berita headline news dari masa lalu ya. Oke, itu nuansanya. Nah, terus Andam Dewi itu bernuansa fiksi ilmiah. Fiksi ilmiah, betul. Kita langsung saja. Legenda Ayadu itu bernuansa kritik sosial. Kritik sosial ya. Kritik sosial. Tapi dengan perspektif kita membedahnya dengan instrumen ilmu perspektif psikologi komunikasi. Sebelumnya saya mohon maaf kepada para sahabat dan juga pada Bung Alma bahwa saya bukan psikolog dan juga bukan psikiater. Latar belakang pendidikan saya bukan psikologi ya, tapi saya mempelajari kajian psikologi untuk kebutuhan saya sendiri. Contohnya saya masih membaca buku. Buku apa tuh, Ge? Ya, buku Quiet, Daya Introvert dalam Dunia yang Tidak Bisa Berhenti Bicara. Ini New York Times bestseller. Jadi ini bestsellernya dari New York. Wow. Nah, penulisnya dan ini nanti menjadi bahan kita. Pisau bedah kita ya. Kita cuman kita untuk membedah masalah. Ya. Yang kedua, The Lost Art of Listening. Penulisnya adalah Michael P. Nichol, PhD dari Amerika Serikat juga. Jadi mungkin ini penulisnya dari Amerika Serikat. Dan mereka adalah penulis dan juga ahli psikologi. Oke. Sudut pandang dia psikologi ya. Mereka dua-duanya ilmuwan. Siap. Nah, oke, baik. Nanti kita nyambungin ke sini ya. Kita punya sumber berdata dan kita punya sumber data. Oke. Siap. Kita coba yang 3 orang ini. 3 gadang-gadang tuh. Siap. 2 orang itu ya, orang tuh. 3 gadang-gadang. Ya, orang besar semua. Orang gadang ya. Orang antar. Gadang Buraknya. Terus gadang Sarawak. Ya. Oke. Jadi sebenarnya 3 orang ini ada masalah. Ada masalah ya kayaknya. 3 orang ini ada masalah. Masalahnya ini secara psikologi itu komunikasi ya. Ya. Mereka itu sifat mereka itu egosentris. Betul. Ya, egois lah gitu. Egosentris itu adalah sifat dan kelakuan yang selalu menjadikan diri sendiri sebagai pusat segala hal. Ya. Mereka itu sebagai pusat alam semesta. Ya. Jadi kalau gimana bukannya insuran ini ada TPTP, terpesona. Apa buktinya? Buktinya mereka kan berebut simpati massa ya, Bu. Benar. Coba untuk memberikan pengaruh gitu. Ya. Supaya harus siapa yang lupa. Tapi ada persaingan di dalamnya ya. Betul. Ada persaingan. Yang kedua, karena ada persaingan, apapun menjadi persaingan. Karena bersaing apapun bisa dipersaingkan. Iya. Contohnya gadang yang dia bersaing apa yang memiliki kelebihan dalam dirinya, dia bersaing dengan hal itu. Ya. Gadang Sarawak apa kelebihannya, dia punya banyak duit, dia bersaing dengan hal itu. Betul. Begitunya dengan Buraka, intelektualitasnya. Jadi semua bersaing. Nah, ini orang-orang yang bersaing ini adalah pembicara kompetitif menurut ini buku tersebut ya. The Lost Art of Listening. Mereka pembicara kompetitif. Jadi di bawah pengelola. Ya. Padahal dari buku ini memberikan pengajaran kepada kita sebuah quotes kutipan yang bagus sekali. Komunikasi itu terjadi bukan hanya dengan menggunakan mulut dan telinga, tetapi hati dan juga pikiran. Itu yang tidak ada ya.
Itu yang punya undang-undang pemerintah. Semua. Ya. Dan yang ketiga ya, sensitivitas penghargaan menurut dari Sultan Key. Ya. Sensitivitas penghargaan itu adalah mereka mengharapkan penghargaan dari masyarakat, sehingga untuk bisa memperoleh penghargaan dari masyarakat mereka membangun citra diri. Ya, jadi istilahnya pencitraan lah kalau begitu. Pencitraan, betul. Kayak ini ya, oke ya. Kayak deja vu, kita kan udah baru melalui masa politik ya. Yang dimana juga akan pengaruh apa namanya ya, ingin terlihat gitu ya sebagai sosok yang berpengaruh gitu di masyarakat gitu. Siap-siap lanjut gimana Ge? Nah, nanti akan kita sambungkan tentang politik praktis ya. Kita sentuh dikit. Sentuh sedikit gak apa-apa Ge. Nah, pada sebenarnya permasalahan ego mereka menjadi bertambah parah ketika krisis muncul. Ya betul. Krisis muncul itu adalah kemarau. Sehingga masyarakat hancuran, kalau ini belum diberi nama ayah dia. Betul. Pancuran ya. Masyarakat desa pancuran kekurangan suplai air bersih. Betul. Dan timbullah kepanikan. Betul. Nah, jadi ketiga para ini dengan egosentris mereka, dengan egoisme mereka berusaha untuk membangun citra diri, bersaing, merasa benar, dan memiliki harapan jika mereka benar nantinya, dan gagasan mereka diterima, prestise diri mereka menjadi naik. Iya. Semakin diakui ya. Iya, semakin diakui. Tapi Singgadang Murata, Tuan Baguda, masih mending ya. Tuan Nadi masih mending karena kenapa? Dia menjalankan lebih baik kita bermusyawarah. Ya. Nah, tapi mungkin karena dia sendiri harus melawan dua oposisi, ternyata dia kewalahan. Betul. Padahal kan idenya baik ini kita berupaya dengan masyarakat. Kalau bermusyawarah dengan masyarakat, berarti yang ingin dicapai kan mufakat. Betul. Berarti ada sesi tanya jawab. Berarti ada yang namanya sesi curhat. Berarti ada proses komunikasi yang mendahulukan metode mendengar. Ya. Metode mendengar. Itu lebih penting mendengar. Mendengar dan memahami. Gitu. Tapi ada salah gitu. Masih ada ya. Masih ada. Tapi yang tertawa itu bagaimana? Singgadang Sarawak, Manito. Ini always talk. Ya. Ini yang selalu dibuang. Wah, belum selalu ditolak. Orang pada mobil ya, kayak gitu. Agak relate dengan masa kini ya kayak. Iya gitu. Dan yang kedua gitu, Singgadang Anta. Dia beradu otot gitu. Iya. Sana orang. Jadi. Wah, yang itu bersaing. Betul. Yang ternyata sangat pesan. Jadi kalau berkomunikasi itu ini antara sesama manusia yang ternyata gagal. Betul. Oke, saya ulangi ya. Ini komunikasi antar manusia yang ternyata gagal. Betul. Iya, kita ingin apa? Krisis terus berlanjut. Betul. Alhasil terjadinya komunikasi vertikal. Terjadilah komunikasi vertikal antara Tuhan dan manusia. Betul. Ya, horizontal dan manusia ke manusia. Ini manusia kepada Tuhan ya. Dan kali ini Tuhan berbicara. Iya. Tuhan berbicara menginginkan gempa. Betul. Sekaligus memberikan solusi. Jadi itu kan Iran. Dua ya. Sekaligus solusi. Jadi ini memperlihatkan bahwa
Tuhan itu Allah Maha Besar, Maha Pengasih lagi, Maha Penyayang. Ya, Ini kan Tuhan beri solusi. ya. Oke, dan poin ketiga tidak impact sekaligus. Tuhan solusi dan penyesalan bagi para pemimpin tadi. Tiga gadang-gadang tadi ya. Yang berargumen tadi. Iya. Yang depankan obat yang tadi. Soalnya kan mereka menyesal. Jadi selain dari kritik sosial yang ditujukan pada para pemimpin dan pemangku kebijakan, cerita ini juga memiliki pesan moral filsafat transendental. Transenden itu transenden itu adalah pola pikir yang mempercayai keagungan Tuhan, termasuk takdir, percaya dengan Allah. Ini termasuk transenden. Karena Anda Tuhan berbicara apa lagi? Tuhan berbicara. Betul. Sehingga ini Tuhan yang Tuhan berbicara dengan mereka bisa dilerai dan satu sama lain sudah menyadari kesalahan atau mereka meratapinya ya. Betul. Dan ini ceritanya sangat kalah gitu. Nah, itu ya. Dari cerita ini kita bisa belajar dari ilmu psikologi persepsi ya, psikologi komunikasi, bahwa gambaran manusia itu seperti itu, bukan cuma gambaran tokoh-tokoh ayadi yang fiktif gitu ya. Fiktif, betul. Tapi ini bangsa jangan selalu ada orang seperti ini. Benar. Ibaratnya setiap orang pasti akan ada orang kaya gitu ya. Ada orang-orang yang pintar secara intelektual, dan ada orang-orang yang memang secara fisikal dia punya power gitu ya. Akan ada ya setiap zaman ya. Ya. Dan ini kritik bagi mereka yang tidak memanfaatkan kehidupan dengan baik. Yang hanya tampil sebagai membangun cipta diri. Itu kritikan situ. Nah, lalu sebenarnya komunikasi seperti apa yang perlu kita usung gitu. Jadi komunikasi adalah komunikasi yang lebih banyak mendengar dan memahami. Iya. Jadi bukan berkompetisi. Harus mendengar dan memahami ya. Wah, seperti salah satu dari calon presiden beberapa waktu yang lalu ya. Jadi dia ini lebih mengutarakan, mendengarkan aspirasi masyarakat. Ya. Dan ternyata masyarakat itu justru luar biasa karena itu yang dibutuhkan. Ya. Karena pahala itu dikemukakan dan solusinya dicari bersama. Tapi seperti itu lah. Ya, jadi mereka tidak seperti itu. Dan dengan kanan orang kok tidak macam itu. Tidak macam itu. Mereka tidak seperti itu ya. Jadi saya kira sekian makasih banyak. Sedikit apresiasi, dan ternyata pisau bedahnya ini dalam juga nih, Ge. Saya sebagai pribadi yang menulis tidak menyangka kalau ternyata ada ada makna yang sangat mendalam gitu di dalam cerita ini gitu kan. Tetapi sedikit saya berikan latar belakang ya, waktu dulu mengarang ini gitu ya. Kok bisa Ayabi yang diambil gitu kan, terus tanahnya retak dan lain-lain. Itu memang saya pribadi terinspirasi ketika saya melihat Bukit Sibolga. Jadi kan kalau kita lihat Bukit Sibolga itu itu dia bisa dibilang kayak satu-satunya gitu loh. Satu-satunya bukit yang memang masih banyak ditanami pohon dan sangat luar biasa dia masih menyimpan mata air gitu kan. Nah, ternyata spesifik di bagian Ayabi ini itu memang dia agak menjorok ke dalam gitu. Jadi dia seolah-olah terlihat bukit yang terbelah dua gitu kalau kita lihat secara spesifik. Ya, sekitar Samurai, betul. Benar. Jadi memang saya naik di sini, saya naik di situ gitu. Oh ya. Kamu kan apa yang
Ya itu memang betul. Nah itu kalau kita lihat secara lihat geologisnya itu seolah-olah dia retak terbelah dua gitu ya. Nah yang kedua adalah terkait tiga tokoh ini gitu ya. Kalau tiga tokoh ini memang kan sering kita dengar bahwa makna Gadang Hanta, Gadang Sarawa, Gadang Buraka itu kan menjadi makna negatif ya untuk saat ini gitu kan di masyarakat Sibolga. Padahal aslinya itu adalah semacam panggilan bagi mereka-mereka yang mencapai suatu kualitas diri tertentu gitu kan. Ada orang kaya dibilang Gadang Sarawa gitu kan, karena nyimpan uang di celananya gitu kan. Kemudian ada Gadang Hanta yang memang sakti, dan terakhir ada Gadang Buraka yang memang dia intelektual dengan pintar berkata-kata gitu. Buraka itu berarti pintar berbicara gitu kan. Nah ini yang yang kita luruskan kembali dalam cerita ini. Nah ini memang bisa dibilang sekaligus lah menyampaikan sebenarnya maknanya, artinya yang sebenarnya itu seperti apa kepada masyarakat. Nah kembali lagi ke Oge nih, Ge. Oge Nopal menyampaikan secara spesifik waktu itu ya, waktu mengarahkan tim ilustrator dari Kiba ITB. Saya kan banyak sketsa-sketsa Oge itu kan diinterpretasi oleh para ilustrator dengan gayanya masing-masing gitu kan. Tetapi Oge Nopal bilang, khusus legenda Ayabi saya mau karakternya begitu, gitu kan. Tidak boleh diubah-ubah, tetapi secara latar boleh dikreasikan gitu ya. Tetapi karakternya ada sketsa yang memang spesifik Oge Nopal sampaikan seperti itu. Itu kenapa itu, Ge? Gara-gara apa, Ge? Apakah memang sangat menjiwai karakternya atau gimana, Ge? Jadi sebenarnya ini adalah bagian dari teknik komunikasi. Nah, jadi ini teknik komunikasi, ilustrasi, karikatur. Ya, jadi teknik ilustrasi karikatur. Jadi begini, seperti yang kita sampaikan tadi beberapa saat sebelumnya, bahwa ini kan cerita ini kan bernuansa kritik. Bernuansa kritik ya. Jadi ilustrasi karikatur adalah teknik yang tepat, pemilihan yang tepat untuk menyampaikan kritik. Kenapa? Karena ilustrasi karikatur biasanya dipakai di surat kabar. Media surat kabar. Dan tujuannya adalah satu untuk menyindir, yang kedua mengkritisi, yang ketiga menyampaikan aspirasi masyarakat. Dan memang kadang-kadang sering tajam dan keras. Jadi pentingnya sinkron gitu. Sinkronnya kenapa? Ini kan tiga orang trio gadang-gadang ini kan adalah tokoh masyarakat. Betul. Pemangku kebijakan, dan juga bisa dikatakan tokoh politik di lingkup yang kecil gitu. Dan dengan kesalahan mereka, kesalahan kecil mereka, kekeliruan mereka, jadi ini menjadi bahan gorengan gitu. Begitu ya. Bahan gorengan gitu. Jadi agaknya pilihan karikatur itu adalah pilihan yang tepat untuk menggambarkan tentang karakter mereka. Siap. Begitu. Tentu saja kita harus hati-hati menggambarkannya, karena jangan sampai kita terjebak pada stereotip. Ya. Stereotip itu, jadi menilai sebuah masyarakat itu dengan sisi negatif. Itu seperti itu. Oleh karena itu, saya mau menyampaikan juga lewat gambar bahwa perilaku yang tidak sesuai dengan kebijakan kemasyarakatan seperti tiga karakter ini, itu kan gambaran orang adil pada umumnya. Betul. Ini adalah semacam kritik kepada personal, bukan kritik kepada suatu agama, ras dan betul. Bukan kelompok ya. Personal sebenarnya ya. Betul. Jadi ketika mereka di wajah mereka seperti ini kan, wajah mereka kan terlihat lucu gitu kan. Iya. Gitu kan, maksudnya nggak menarik lah gitu. Nah itu bukan karena wajah umum orang mereka, bukan gitu. Betul. Dan
di Ayabi, maksud saya di Ayabi. Iya, iya. Kita kenal sekarang Ayabi, cuma kita pakai bahasa dengan Ayabi. Ayabi. Dengan seperti gambar seperti itu ya. Betul. Pengetahuan bahwa Ayabi sendiri memiliki kearifan lokal yang cukup bagus. Ya, Yang perlu diketahui bahwa saya juga keturunan orang Ayabi, umat Ayabi. Warga lokal ternyata ya. Itu warga lokal, nggak orang Ayabi, bukan Ciamur orang Ayabi. Nah, Ciamur orang Ayabi. Jadi banyak keluarga saya dari Ayabi yang mana mereka selalu memberikan nasihat kepada saya untuk berlaku arif gitu, untuk mengedepankan musyawarah gitu. Intinya macam itu. Intinya begini, jangan baca dengan tahu gitu. Itu aja jelas ya. Jadi bukan memframing orang habis seperti tiga tokoh itu. Tahu sekali tidak. Makanya Betul sekali. mungkin bila waktu ada sesi jadwal, silahkan. Siap. Ya ini juga. Oh ya, ada salah satu yang ini sedikit tergelitik juga agak ya. Bahwa ada misi saya pribadi juga untuk memang satu-satunya kisah yang ada di dalam buku ini, yang dialognya itu menggunakan bahasa Pasisi. Sisanya di dalam kisah-kisah yang lain menggunakan bahasa Indonesia ya, sesuai dengan kaidah. Tetapi khusus buku kisah ini itu menggunakan bahasa Pasisi, di mana memang tetap ada dituliskan artinya. Ada artinya juga. Ada terjemahannya juga. Cuma salah satu misi saya pribadi adalah bagaimana setting tempat yang ada di Sibolga ini khususnya. Itu aslinya seperti itu, dan itu sebaiknya kita pertahankan seperti itu. Contohnya misalnya tadi Ayabi. Ayabi itu apa ya? Maknanya seperti apa gitu kan? Kemudian ada pancuran garoba, pancuran bambu, pancuran jiwa gitu kan? Ada pasabalakang, lancaran terapi, ya kan? Artinya itu adalah memang toponimi lokal yang asli, yang harapannya itu tetap kita gunakan dalam dalam situasi formal bahkan gitu. Maksudnya tidak perlu dicarikan padanannya bahasa Indonesia ataupun bahasa lainnya gitu. Ini salah satu pesan juga di dalam buku ini. Dan sedikit saya mention juga, gagasan besar dari beberapa dari beberapa ide-ide yang dituangkan dalam cerita ini. Memang saya memberikan kredit kepada budayawan kita juga, kepada Pak Sahat Simatupang, yang kala itu pernah berdiskusi untuk menjelaskan apa sebenarnya arti Gadang Sarawa, Gadang Anta, Gadang Buraka gitu kan. Kemudian beliau juga sempat bercerita beberapa toponimi nama-nama daerah gitu ya di Sibolga, termasuk salah satunya Ayabi yang berasal dari kata air habis gitu loh. Air habis artinya bukan yang lain gitu. Air habis karena dianggap sebagai satu-satunya mata air terakhir gitu yang masih bisa berair ketika yang lain masih sudah kering karena kemarau. Makanya disebutnya Ayabi. Jadi kalau misalnya di sini airnya benar-benar kering juga, itu berarti sirna sudah kebutuhan air bersih yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, dari dari ketiga tokoh ini ya, yang memang betul jangan sampai ini menjadi stereotip gitu ya, orang-orang Ayabi atau bahkan secara umum orang-orang Sibolga. Karena memang begini, sebenarnya tiga gadang-gadang ini kalau dari diskusi kami itu mewakili tiga daerah yang ada di Sibolga Taptek. Yang pertama itu Gadang Sarawa. Gadang Sarawa itu memang perwakilan Sibolga. Kenapa? Karena Sibolga adalah kota dagang. Sibolga kota dagang. Jadi orangnya kaya-kaya. Yang kedua Gadang Hanta. Itu berasal dari Sorkam. Nah, karena memang di sana
banyak perguruan-perguruan silat gitu ya. Mungkin mereka menguasai ilmu kebatinan, kurang lebih seperti itu. Nah, yang terakhir adalah Gadang Buraka, orang intelektual, orang yang pintar berkata-kata. Ini sebenarnya perwakilan dari Barus, Ge. Oh gitu. Iya, karena memang banyak sastrawan-sastrawan dari Barus yang memang sudah terkenal di dunia, bahkan misalnya kayak Hamzah Mansuri, kalau misalnya tahu kan Oke ya, gitu kan. Mungkin ada beberapa sastrawan lainnya yang memang terkenal dari Barus, makanya dibilang orang-orang yang pintar berbicara ini dibilangnya Gadang Buraka atau besar omongan dalam konteks positif. Tokoh politik juga ada dari Barus. Banyak sekali dari Barus ya. Artinya apa ya, kalau dibilang stereotip, mungkin pada saat itu stereotip itu berdasarkan justru ketiga daerah ini, bukan di Ayabinya gitu ya. Tetapi itu tadi mungkin maksud Oge Nopal kan perspektif negatif yang ada saat ini kan Ge ya. Yang sebenarnya mau kita lawan juga gitu kan. Yang itu yang mau kita lawan. Gelar-gelar itu menjadi stereotip negatif gitu ya terhadap suatu kelompok ataupun seseorang gitu. Tapi ini hal yang unik ya, karena memang juga dikemas ceritanya lebih agak komedi juga gitu di dalam cerita ini gitu kan. Saya sangat senang ekspresi dari masing-masing tokoh ini ketika muncul retakan air itu gitu loh. Jadi ekspresi itu juga sangat-sangat lucu gitu untuk dilihat gitu. Gimana Ge? Iya, saya juga setuju ya. Karena kan saya kan mengarahkan di kantor KIDA Institut Teknologi Bandung untuk membuat ilustrasi ini seperti layaknya komik strip di surat kabar. Betul. Jadi kalau kita lihat hari ini ya, strip pertama ya sebagai satu kolom, yang kedua ini. Jadi cuma 2 kolom saja. Yang biasa teknik seperti ini biasa terlampir di surat kabar. Jadi ini nuansa kritiknya juga bisa terasa terlihat gitu ya. Karena kan ibaratnya kan before after seperti itu. Iya. Nah, saya memiliki harapan semoga nanti di kemudian hari kita bisa menggarap 3 karakter ini untuk gitu apa berbahas komik strip gitu atau sebagai lakon di pentas drama gitu. Wah, yang lucu juga tuh Ge. Yang baru stereotipnya nanti mudah-mudahan bisa dicontoh oleh Bung Irfan Arhansa Sirotang ya. Bukan ini yang bukan dan panjang tentu saja gua silakan. Ya. Wah, ini jadi lucu juga ya. Ibaratnya kemarin kita waktu pembahasan Si Boga dan Rajo Here, akhirnya kita punya tokoh fabel gitu ya. Akhirnya kita punya tokoh fabel. Dan yang kali ini akhirnya kita punya tokoh apa ya bisa dibilang ya, karakter yang humor gitu ya, yang istilahnya tuh Si Boga Bana lah kasarnya kayak gitu, yang bisa kemas ulang dalam beberapa cerita-cerita lainnya gitu ya. Wah, ini berarti bakal ada karya-karya baru nih kayak ya, dalam bentuk-bentuk ya minimal komik strip gitu ya, untuk menyampaikan sesuatu isu atau apapun gitu ya yang menarik gitu ya. Iya, dan mereka menjadi tokoh gitu, tokoh ilustrasinya gitu. Iya, betul. Jadi kalau saya ingat dulu di surat kabar tuh ada ini ada nasib si Swarsair, ingat gak Ge? Iya, ada. Yang mirip-mirip seperti itu nggak sih Ge? Ya seperti itu nasib Swarsair, iya seperti itu. Mirip ya. Dan kalau saya melihatnya dari surat kabar ataupun majalah politik gitu. Majalah politik dari majalah politik. Terus dulu ada juga majalah khusus humor gitu, tapi menyindir gitu.
Itu Indonesia ya itu. Namanya nggak jalan umur gitu kan. Ya, dan saya waktu SD suka baca di band saya juga langganan itu. Jadi ketika orang lain langganannya donor bebek, saya langganannya itu gitu. Siap. Dan itu motivasi dari subuh. Dan ya semoga aja nantinya karya ini bisa menjadi karya kita bersama ini bisa menjadi untuk berkembang untuk para selanjutnya gitu. Amin. Karena ini memiliki peluang untuk dikemas ulang gitu. Betul. Siap ya. Wah, ini sangat menarik ya. Pembahasan kita kali ini tentang legenda Ayabi, di mana ternyata setelah dibedah nih sama Oget Nopal, banyak hal yang bisa kita pelajari dan kita bisa maknai. Dan sebenarnya ada yang lebih gimana? Anda ini mau closing atau gimana? Ya, ini kita mungkin sedikit lagi nih, Ge. Mungkin ada hal-hal terakhir yang ingin Ge sampaikan, tetapi bisa saja menjadi bridging gitu ya untuk kita lakukan pembahasan lain gitu. Ada ini nggak? Ada yang mau disampaikan? Ya, silakan. Apa itu, Ge? Bagi yang terakhir untuk dari saya ya. Ya, silakan. Ini dari cerita ini berdasarkan dari sumber pustaka kita, sebenarnya ada yang disarankan kepada kita. Yang disarankan kepada kita adalah marilah kita menjalin komunikasi dengan baik. Betul. Dengan lebih banyak mengumpul, memahami. Betul. Dan para untuk pembicaraan berkompetisi dan pembicaraan itu tidak baik ya. Tidak baik kalau semuanya kita bermusyawarah mengedepankan urat nadi, mengedepankan urat leher, di samping auto itu kontraproduktif. Betul. Nah, jadi kalau menurut saya ya, sebaiknya mari kita ganti cara kita berkomunikasi agar kita bisa menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang kita sayang. Ya, silakan Muhammad. Siap. Ini sebenarnya hampir mirip dengan tagline FKK ini, Ge. Tagline FKK itu adalah kolaboratif, produktif, dan kreatif. Itu artinya kata pertama justru kolaboratif, Ge. Karena ini yang kita butuhkan ya untuk bisa kita menghimpun potensi-potensi yang ada di Sibolga Tapanuli Tengah gitu ya, sehingga kita bisa menciptakan karya-karya yang terbaik lah gitu ya. Makanya juga ada kata kunci kedua, produktif. Jadi jangan cuma sampai di di coffee shop aja nih kita ngomong tapi tidak melakukan sesuatu gitu kan. Dan terakhir kita harus kreatif gitu ya, dimana kita bisa menciptakan suatu karya itu memang bernilai fungsi tetapi juga bernilai seni, bernilai kreativitas yang ada di dalamnya. Kurang lebih begitu, Ge. Ini juga luar biasa nih pesan dari Oge ini. Ternyata alhamdulillah sudah kita terapkan, Ge. Alhamdulillah. Siap, ini masih banyak sebenarnya yang bisa kita bahas ya, tetapi lagi-lagi kayak waktulah yang akan memisahkan kita dalam kesempatan kali ini, Ge. Terima kasih banyak, Ge, untuk kesempatan kali ini. Terima kasih banyak, terima kasih banyak para sanak sekalian. Siap. Baik, sanak tuturunduk, itulah pembahasan kita tentang legenda Ayabi, di mana ini adalah episode ke-9. Jangan lupa tonton 8 episode lainnya. Dan akan ada 1 episode lagi untuk satu cerita rakyat. Nah, bagi teman-teman yang ingin berkomentar atau ada informasi-informasi menarik, silahkan di kolom komentar. Tentunya jangan lupa berikan like, share, dan subscribe channel ini biar kita semakin berkembang. Untuk itu, terakhir dari kami, Oi Desana.